Pemirsa, Islam sesungguhnya telah memberikan tuntunan tentang amal ibadah yang mudah dilakukan dan sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan tersebut mampu membuka pintu rezeki. Dan berikut adalah beberapa amalan tersebut. Pertama, senantiasa istiqomah melaksanakan sholat duha. Sholat duha merupakan bukti kesyukuran dan ingatnya seorang hamba kepada Sang Pencipta di saat seseorang tersebut akan atau sedang sibuk bekerja. Meski sholat duha hukumnya sunnah, namun ia memiliki keutamaan sebagai pembuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Darda bahwa Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai anak Adam, rukuklah, sholatlah karena aku. Pada awal siang sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore." Hadis riwayat Tirmizi. Selain sholat duha, sholat yang dilakukan pada malam hari atau qiyamul lail juga menjadi salah satu ibadah lainnya yang bisa melancarkan rezeki di siang hari. Bersujud di tengah malam juga bisa mempermudah segala macam urusan, membuat makhluk bumi mencintai kita, dan semakin ditinggikan derajat kita sebagai insan yang beriman. Pemirsa Musik Islam, ibadah kedua yang bisa membuka pintu rezeki adalah memperbanyak bersedekah. Sebagian orang berpikir, mengeluarkan uang atau bersedekah berarti mengurangi uang yang dimilikinya. Padahal di balik sedekah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan rezeki yang berlimpah. Berapa banyak orang yang mampu lagi kaya, namun enggan bersedekah karena takut jatuh miskin. Padahal orang yang bersedekah pada hakikatnya meminjamkan harta kepada Allah, dan dia pasti akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Selain memperoleh ganjaran yang berlipat, sedekah juga akan membuat seseorang yang dalam kesulitan dan kesempitan akan dibuka pintu kemudahan dalam hidupnya. Seseorang yang tidak semata-mata mengejar dunia, sesungguhnya tidak akan gelisah jika hartanya berkurang, namun juga tidak gembira jika hartanya bertambah. Tentunya, sedekah yang diutamakan adalah sedekah yang ikhlas, bukan karena ria atau ingin mencari perhatian. Dalam sebuah hadis yang dinarasikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak ada hari yang disambut oleh para hamba, melainkan di sana ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak.' Sedangkan malaikat yang lainnya berkata, 'Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa Musik Islam, sudah banyak kisah nyata di sekitar kita yang membuktikan bahwa sedekah bisa mendatangkan rezeki. Bahkan rezeki tersebut datang berlipat-lipat tanpa diduga. Di masa Nabi, salah satu sahabat yang paling dermawan adalah menyedekahkan hartanya adalah Umar bin Khattab. Meskipun ia terbilang kaya raya, namun ia selalu menyedekahkan sepertiga hartanya untuk kepentingan Islam. Pemirsa Musik Islam, ibadah lainnya yang bisa membuka pintu rezeki adalah menjaga silaturahmi. Silaturahmi sesungguhnya termasuk salah satu ibadah yang mudah dilakukan oleh siapa saja. Dengan menjaga silaturahmi, bukan hanya memperluas rezeki, tapi juga membuat seseorang dikaruniai umur yang panjang. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menyukai untuk mendapatkan kelapangan rezeki dan panjang umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan dengan saudaranya, silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktanya, berapa banyak orang yang bermusuhan lantas memutuskan tali silaturahmi. Bahkan tak jarang, silaturahmi terputus meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan. Rasulullah menganjurkan, silaturahmi sebaiknya juga dilakukan terhadap seseorang yang sudah lama tidak bertemu. Orang yang menyambung silaturahmi bukanlah orang yang membalas, akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang menyambungnya ketika dia itu terputus. Hadis riwayat Bukhari. Amalan keempat yang bisa membuka pintu rezeki adalah memperbanyak istighfar. Istighfar atau memohon ampunan Allah sangat baik dilakukan untuk menghaluskan hati dan menjadi jalan untuk membuka pintu-pintu langit dan menurunkan rezeki tanpa hisab. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Selain itu, istiqomah dalam beristighfar juga bisa membuat seseorang dimudahkan menemukan jalan keluar saat menghadapi masalah yang berat. Suatu hari, Imam Hasan Al-Basri lalu Hasan mengatakan, "Beristighfarlah." Sahabat kedua mengadu, "Sudah lama menikah,
Lantas mereka bertanya, "Ya Hasan al-Basri, mengapa masalah yang berbeda-beda tetapi penawarnya hanya satu?" Hasan al-Basri pun membaca surat Nuh ayat 10 hingga 12 yang artinya, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Pemirsa Mozaik Islam, sungguh Islam merupakan agama yang memudahkan bagi umatnya, selalu memberikan solusi dalam menghadapi masalah, terutama dalam dimudahkannya pintu rezeki. Demikian Mozaik Islam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.